Usia muda seringkali dianggap sebagai simbol perubahan dan energi baru. Namun, apa jadinya jika harapan besar masyarakat Bekasi pada sosok pemimpin termuda justru harus berbenturan dengan dinding jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Ketika kekuasaan yang baru seumur jagung bertemu dengan godaan mahar proyek, di sanalah integritas sedang dipertaruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal informasi dan edukasi kita. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai kronologi dan fakta hukum yang mengejutkan dari Kabupaten Bekasi ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti agar kanal ini terus berkembang dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Sabtu 20 Desember 2025 menjadi hari yang kelam bagi jalannya birokrasi di Kabupaten Bekasi. Di saat masyarakat berharap pada percepatan pembangunan di akhir tahun, kabar mengejutkan datang dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswarakunang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek. Penetapan ini bukanlah sekedar pengumuman administratif biasa. Ini adalah klimaks dari rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan tim senyap KPK 2 hari sebelumnya, yakni pada 18 Desember 2025. Penangkapan ini mengguncang publik, mengingat Ade Kuswarakunang adalah sosok bupati termuda yang baru saja dilantik pada Februari 2025. Namun, baru 10 bulan menjabat, ia harus berhadapan dengan hukum akibat dugaan praktik lancung yang melibatkan orang terdekatnya sendiri. Dalam rilis resminya, KPK mengungkap bahwa Ade tidak bekerja sendirian. Drama korupsi ini melibatkan struktur yang sangat personal, yakni melibatkan sang ayah, HM Kunang. Sang ayah yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, diduga kuat berperan sebagai jembatan atau perantara dalam aliran dana ilegal tersebut. Selain pasangan ayah dan anak ini, KPK juga menetapkan seorang pihak swasta bernama Sarjani sebagai tersangka. Sarjani diduga bertindak sebagai pemberi suap yang menginginkan kepastian proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ketiganya kini resmi mengenakan rompi oranye, simbol runtuhnya amanah publik di tangan kepentingan pribadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Istilah ijon proyek menjadi kata kunci utama dalam kasus ini. Secara sederhana, ijon berarti membayar di muka untuk sesuatu yang belum dipanen atau dihasilkan. Dalam konteks birokrasi, ini adalah praktik di mana kontraktor atau pihak swasta memberikan sejumlah uang kepada pejabat sebelum proyek benar-benar dilelang atau dikerjakan. Data yang dihimpun KPK menunjukkan angka yang sangat fantastis. Ade Kuswara diduga menerima uang suap dan bentuk penerimaan lainnya dengan total mencapai 14,2 miliar rupiah selama masa jabatannya yang singkat di periode 2025-2030. Tragisnya, praktik ini diduga tidak dimulai setelah ia duduk empuk di kursi bupati, melainkan sudah dirancang sejak Desember 2024, sesaat setelah ia dipastikan terpilih sebagai pemenang pilkada hingga Desember 2025. Penerimaan uang rutin ini menunjukkan adanya pola yang terstruktur. Komunikasi intens antara Ade dan Sarjani pasca kemenangan pilkada menjadi bukti awal bagaimana kekuasaan mulai dimanfaatkan untuk kepentingan finansial pribadi, bahkan sebelum prosesi pelantikan secara resmi dilakukan. Ketegangan dimulai pada 18 Desember 2025. Tim penindakan KPK bergerak cepat di lapangan setelah mendapatkan informasi valid mengenai adanya perpindahan uang. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang ini diduga merupakan bagian dari komitmen fee atau cicilan suap yang terus mengalir ke kantong sang bupati melalui perantara ayahnya HM Kunang. Uang ratusan juta tersebut kini menjadi barang bukti bisu yang menguatkan sangkaan KPK. Setelah pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam, status mereka ditingkatkan dari terperiksa menjadi tersangka. Untuk kepentingan penyidikan dan mencegah para tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Kasus ini menyisakan luka mendalam bagi regenerasi politik di Indonesia. Ade Kuswarakunang hadir sebagai representasi anak muda di panggung politik lokal Bekasi. Pelantikannya pada Februari 2025 sempat membawa angin segar dan harapan akan adanya gaya kepemimpinan yang lebih transparan, progresif dan bersih dari praktik masa lalu. Namun, kenyataan berkata lain.
fakta bahwa ia diduga melakukan negosiasi proyek sejak Desember 2024, bahkan sebelum ia resmi menjabat, memberikan gambaran pahit bahwa virus korupsi tidak memandang usia. Keterlibatan orang tua dalam lingkaran korupsi ini juga menjadi catatan kelam tentang bagaimana politik kekeluargaan atau dinasti kecil di tingkat lokal bisa menjadi celah bagi praktik penyimpangan kekuasaan. Kabupaten Bekasi adalah salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Potensi ekonominya sangat besar, dan tantangan infrastrukturnya pun luar biasa. Dengan adanya kasus suap senilai 14,2 miliar ini, masyarakat tentu bertanya-tanya, berapa banyak fasilitas publik yang bisa dibangun dengan uang sebanyak itu? Berapa banyak jalan yang bisa diperbaiki atau sekolah yang bisa direhabilitasi? Korupsi ijon proyek secara langsung merusak kualitas hasil pembangunan. Kontraktor yang sudah membayar suap di depan pasti akan mencari cara untuk menutupi biaya modal tersebut, yang seringkali berujung pada pengurangan kualitas material atau spesifikasi bangunan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang dirugikan secara jangka panjang. Di balik berita duka tentang korupsi ini, kita harus tetap melihat sisi positif sebagai sebuah bangsa yang sedang berbenah. Pertama, kita harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga penegak hukum, khususnya KPK. Penangkapan ini membuktikan bahwa sistem pengawasan kita masih bekerja. Hukum tidak pandang bulu, tidak peduli seberapa muda sang pemimpin atau seberapa kuat pengaruh keluarganya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ini adalah sinyal positif bagi para pelaku korupsi lainnya bahwa ruang gerak mereka semakin sempit. Kedua, peristiwa ini menjadi momentum berharga bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan Indonesia pada umumnya untuk lebih selektif dan kritis dalam mengawal kepemimpinan. Ini adalah proses pendewasaan demokrasi. Kita belajar bahwa integritas tidak datang secara otomatis bersama dengan usia muda atau janji kampanye yang manis, melainkan harus dibuktikan dengan rekam jejak dan pengawasan yang ketat. Ketiga, mari kita jadikan kejadian ini sebagai pengingat bagi kita semua, di bidang apapun kita bekerja, bahwa rezeki yang berkah jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang didapat dengan cara yang tidak benar. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, namun ia memberikan ketenangan lahir dan batin di masa depan. Kabupaten Bekasi adalah daerah yang tangguh. Insiden ini memang menyakitkan, namun ini adalah proses pembersihan agar kedepannya birokrasi di Bekasi bisa diisi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki niat tulus untuk mengabdi. Semoga dengan terungkapnya kasus ini, tata kelola pemerintahan di Bekasi menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Mari kita doakan agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta semoga pemimpin yang akan datang dapat belajar dari kesalahan ini untuk membangun Bekasi yang lebih bermartabat, maju, dan sejahtera. Demikian narasi mendalam mengenai perkembangan kasus hukum di Kabupaten Bekasi. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan mempertebal semangat kita untuk terus mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk berikan pendapat Anda di kolom komentar mengenai kasus ini. Apa harapan Anda untuk masa depan Kabupaten Bekasi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.